Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di chapter 40 sebelumnya kita telah melihat bahwa roh darah bumi berhasil dikalahkan oleh Taesang Laojun and Friend. Tapi roh darah bumi belum mati, bahkan dia telah meninggalkan benih iblisnya ke Guan Yin. Dan di chapter 41 kali ini cerita pun diawali dengan membawa kita ke Guan Yin yang diserang oleh Taesang Laojun. Agar benih yang menempel pada Guan Yin tidak menyebar ke tubuhnya. Serangan Taesang Laojun berhasil membuat Guan Yin banyak mengeluarkan darah. Gautama mengatakan peninggalan benih iblis. Untungnya Taesang Laojun tepat waktu. Jika tidak, itu akan menyusup ke dalam setiap pembuluh darah Guan Yin dan itu akan berakibat sangat buruk. Taesang Laojun mengatakan hal ini masih belum selesai. Tiba-tiba di sini tangan Guan Yin pun berubah hingga membuat Gautama dan Taesang Laojun pun terkejut. Guan Yin mengatakan, "Hai Taesang Laojun dan Gautama." Suara yang diucapkan oleh Guan Yin itu adalah ucapan dari roh darah iblis. Benih iblis telah menyatu dari tulang dan darah Taesang. Kali ini tidak ada yang bisa menghentikannya. Parasit benih iblis memegang kendali atas tubuh Guan Yin. Pendek kata, ia telah terlahir kembali di tubuh Dewa Langit. Ia menjadi iblis Dewa Langit yang sangat kuat. Guan Yin mengatakan, "Hai roh darah iblis, apakah kau ingin mengambil alih tubuhku?" Roh darah bumi mengatakan, "Aku ingin meminjam tubuh ilahi Anda untuk dilahirkan kembali. Jangan melawan. Kau dan aku adalah kombinasi dewa dan iblis. Kombinasi yang paling sempurna sepanjang masa." Guan Yin mengatakan agar jangan mengatakannya seperti itu. Roh darah bumi mengatakan, "Apakah kau ingin menyingkirkanku? Percuma saja, kau tak akan bisa menghentikanku." Guan Yin mengatakan dewa dan iblis sangat tidak cocok. Bahkan jika aku mati melawanmu, aku tak akan berubah dari dewa menjadi iblis. Di sini Gautama sangat mengkhawatirkan Guan Yin. Anjay, dua sejoli coy. Gautama juga mengatakan agar Guan Yin jangan melakukannya. Roh darah bumi itu pun tertawa terbahak-bahak. Roh darah bumi juga mengatakan kedengarannya itu seperti bualan. Mustahil untuk dilakukan. Jika kau melakukannya, kau hanya akan menghancurkan dirimu sendiri sebelum membunuhku. Di sini, Taesang Laojun sangat terkejut karena roh darah bumi telah menjalar ke seluruh tubuh Guan Yin. Elemen benih iblis itu sudah menyatu ke tubuh Guan Yin dan Guan Yin tidak dapat menahannya lagi. Dan Guan Yin di sini menyuruh Gautama dan Taesang Laojun agar cepat membunuh dirinya. Guan Yin mengatakan jika roh darah bumi mengendalikan dirinya, maka dirinya akan tiada. Jadi Guan Yin menyuruh Gautama dan Taesang Laojun untuk segera membunuhnya. Taesang Laojun mengatakan, "Hai Gautama, dengarkan aku." Dan di sini Taesang Laojun berbisik kepada Gautama. Gautama mengatakan, "Apakah kau benar-benar ingin melakukan hal ini?" Taesang Laojun mengatakan, "Apakah ada cara lain?" Dan di sini Guan Yin agar menyuruhnya cepat karena dirinya merasa tidak dapat mengendalikannya lagi. Sedangkan Taesang Laojun dan Gautama di sini langsung berlari dengan cepat. Taesang Laojun menghadang Guan Yin dari depan, sedangkan Gautama di sini mencoba untuk mengeluarkan segel emasnya dari arah belakang. Gautama mengatakan, "Baiklah, kami akan melakukannya." Dan saat kita sedang menyaksikan keseruan itu, kita pun akan dialihkan ke alam baka dulu nih, Mang. Di sini terlihat Jiu Quan menghadang Wukong yang ingin pergi setelah membuat onar di aula peti mati. Di sini Wukong mengatakan kepada Jiu Quan, "Apakah kau ingin menyerangku?" Jiu Quan mengatakan, "Hai Raja Kera, aku tak akan mengatakannya lagi." Sedangkan Mas Reng atau Master Reinkarnasi di sini mengatakan bahwa ini bukanlah keinginannya dan adik Niu di sini langsung menghantam kepala Mas Reng agar Mas Reng jangan banyak berbicara dan Mas Reng itu pun pingsan. Kini Mas Reng telah digendong oleh Wu Jing dan Xiao Tian. Wu Jing mengatakan kepada Wukong agar Wukong berhati-hati, sedangkan Wukong di sini berteriak agar Wu Jing dan yang lainnya cepat membawa Mas Reng untuk pergi. Saat mereka semua pergi, di sini adik Niu masih berada di samping Wukong. Wukong mengatakan, "Hai adik Niu, mengapa kau masih di sini?"
Adik Niu mengatakan, "Hai Raja Kera, aku hanya ingin berada di sisimu." Anjay, sehidup semati dong. Wukong mengatakan, "Aku tidak ingin melibatkan orang lain, apalagi dirimu, karena aku adalah Raja Kera." Dan Jiu Quan di sini merasakan seperti perasaan yang aneh. Jiu Quan mengatakan, "Itu bukan urusanku. Apa aku ingin membantumu atau tidak, jadi aku tak akan segan untuk melawanmu." Jiu Quan juga mengatakan dia tidak akan dapat membantumu, tapi dia hanya akan menghalangimu. Dan Jiu Quan pun di sini langsung mengeluarkan pahatnya. Jiu Quan mengatakan, "Apa kalian ingin membuang waktu?" Wukong dan adik Niu di sini hanya tersenyum mendengar perkataan dari Jiu Quan. Wukong juga mengatakan, "Ini sungguh menarik sekali." Jiu Quan mengatakan agar berhenti berbicara omong kosong dan marilah kita segera bertarung. Dan Wukong di sini langsung memanggil toya emasnya, dan toya emasnya itu pun langsung datang kepada Wukong, dan toya pun ditangkap oleh Wukong. Wukong mengatakan, "Anda yang membantuku, membantu kelahiran dan memberiku cincin emas untuk melawan Yuan Shitianzun. Sun Wukong tidak akan berhutang budi padamu." Jiu Quan mengatakan, "Apa yang kau inginkan?" "Satu gerakan, satu kebaikan," saut Wukong. Jiu Quan mengatakan, "Jadi aku punya dua kesempatan. Mana yang lebih menguntungkan? Lakukanlah dengan baik," saut Wukong. Dan di sini Jiu Quan pun langsung menghantamkan palu dan pahatnya ke arah Wukong. Jiu Quan juga mengatakan kepada Wukong, "Terima kasih." Dan pum! Wukong pun terpental terkena serangan palu dari Jiu Quan. Adik Niu pun di sini langsung melompat dan sok mendekati Wukong. Adik Niu mengatakan, "Hai Raja Kera, apakah kau tidak apa-apa?" Wukong pun langsung salto dan berdiri sambil membersihkan debu yang menempel di pakaiannya. Wukong mengatakan, "Ini bukanlah apa-apa." Wukong juga mengatakan kepada adik Niu, "Kau tak perlu mengkhawatirkanku. Ini bukanlah masalah besar." Dan Wukong pun melanjutkan serangan kedua dari Jiu Quan. Dan Jiu Quan di sini langsung menyerang Wukong dengan palu petirnya sambil berteriak, "Hai Raja Kera, terimalah seranganku yang kedua ini." Dan joder! Hingga banyak letusan cahaya yang keluar dari palu Jiu Quan. Hingga alam baka pun tergetar. Lonceng alam baka pun ikut teruntuh terguncang. Wukong mengatakan, "Dasar sungguh memalukan." Dan di sini datanglah Siti Garba. Siti Garba mengatakan, "Hai Jiu Quan, apakah kau ingin memberontak?" Sambil turun dari atas, Jiu Quan mengatakan, "Aku tak akan memberontak. Apakah kau tak lihat?" Siti Garba mengatakan, "10 Dewa Yama, tangkap mereka untukku. Aku akan membuang mereka ke neraka abadi. Di sana mereka tidak akan bisa reinkarnasi selamanya." Di sini Wukong mengatakan, "Hai Jiu Quan, pergilah, aku akan menahan mereka." Wukong juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah meninggalkan teman-temannya, pergi bersama atau bertarung bersama-sama. Jiu Quan mengatakan, "Oke, kau pergi saja dulu, nanti kita bahas di lain waktu." Dan Jiu Quan pun langsung menghantamkan palunya ke arah tanah, hingga 10 Dewa Yama pun amburadul. Dan di sini adik Niu, Wukong, dan Jiu Quan pun berlari meninggalkan mereka semua. Sedangkan Qin Guang di sini mengajak para Dewa Yama untuk mengejarnya. Tapi di sini Siti Garba mengatakan agar berhenti untuk mengejar mereka. Karena menurutnya saat mereka berniat untuk kabur, itu sama saja dengan pengakuan bersalahnya. Qin Guang mengatakan, "Hai Dewa Siti Garba, kau memang cerdas." Siti Garba mengatakan, "Hai Qin Guang, kau tak perlu terlalu untuk memujiku." Dan di sini Siti Garba mengatakan, "Aku berjanji untuk pergi ke neraka, tak berbuat jahat dan bersumpah takkan menjadi budak. Apakah kau masih ingat janjiku?" Para Dewa Yama pun bersama-sama mengatakan bahwa mereka semua masih mengingatnya. Siti Garba juga mengatakan, "Saat ini aku sedang merencanakan dengan sekutuku untuk mengembalikan Yin dan Yang, serta membersihkan dunia. Selama itu berhasil, janjiku akan menjadi kenyataan." Mendengar perkataan Siti Garba, para Dewa Yama itu pun hanya terdiam dan membisu. Siti Garba mengatakan, "Aku berjanji tak akan menjadi budak."
Lihat, di mana hari aku akan menjadi budak dengan sendirinya. Itu tak akan lama lagi. Dan kita pun akan dikembalikan lagi ke pertarungan Gautama nih, Mang. Di sini roh darah bumi mengatakan, cara apa lagi kah yang akan kau mainkan? Gautama mengatakan, hai Taisang Laojun, jangan biarkan roh darah bumi membahayakan dunia. Dan Gautama pun di sini langsung menusukkan jarinya ke badan Guan Yin. Roh darah bumi pun di sini seperti mengaung keluar, sedangkan Taisang Laojun di sini mengeluarkan segel sucinya untuk menghentikan roh darah bumi. Roh darah bumi mengatakan, hai kura-kura tua, apakah kamu berani membunuh benih iblisku yang berada di dalam tubuh ini? Taisang Laojun mengatakan, menggunakan api suci untuk membakar benih api iblis. Perlahan itu akan menghancurkannya sedikit demi sedikit. Dan di sini Guan Yin pun sudah meraung-raung. Taisang Laojun mengatakan, hai Gautama, inilah saatnya. Dan Gautama pun mengeluarkan kedua tangannya dan langsung menghantamkan segel kudanya ke arah Guan Yin. Prak! Karena serangan yang dilancarkan oleh Gautama dari belakang Guan Yin, kini Guan Yin pun memuntahkan benih itu ke depan dan benih darah itu pun kini mengenai Taisang Laojun. Taisang Laojun pun di sini terpental karena terhantam oleh benih iblis itu. Guan Yin mengatakan, hai Taisang Laojun, mengapa kau melakukan hal ini? Kini Taisang Laojun pun terlihat banyak ceceran darah dari benih iblis. Taisang Laojun mengatakan, jika aku tak pergi ke neraka, siapa lagi yang akan ke sana? Karena iblis ini datang disebabkan olehku, maka hari ini aku akan menggunakan tubuhku untuk menghancurkannya. Duar, 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 hingga Taisang Laojun pun meledak-ledak. Gautama mengatakan Taisang Laojun terlalu memaksakan diri. Dan di sini Taisang Laojun terlihat tersenyum. Apakah senyumnya itu akan membawakan bencana atau akan membawa kedamaian dunia? Pasti kalian penasaran kan? Dan buat kalian yang masih penasaran dengan alur cerita si Shinji season 6 chapter 41 ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Mimin di sini pamit and bye bye.